pertanggungjawaban pidana, gugurnya penuntutan atau pertanggungjawaban pidana kalau masalahnya itu salah satunya karena gila, mohon izin. Jadi penanganan kita selama ini untuk yang dianggap gila, bahwa proses kita kan dilakukan dengan asesmen di rumah sakit jiwa. Kemudian dari asesmen tersebut disimpulkan bahwa satu, mungkin kena ada gangguan intinya bahwa dia ada gangguan jiwa ringan, berat ataupun sedang. Ini sih. Kemudian mohon izin Pak narasumber, di penyidik ini prosesnya mungkin yang KWP yang lama sama yang baru mungkin nanti sama. Di kita ada aturan apa? Tidak ada aturan bahwa gila itu dihentikan proses penyidikannya, sehingga kita kirimkan ke jasa penuntut umum daripada hasil asesmen dan berkas perkara. Kemudian dari JPU karena sudah ada keterangan dari rumah sakit sehingga diberikan kepada penyidik. Maksud saya mohon izin, tindakan penyidik ini langkahnya seperti apa Pak narasumber? Apakah kita hentikan penyidikannya karena statusnya tersangka sehingga kita nanti melanggar khusus, atau seperti apakah diambangkan? Karena kita selama ini kita ambangkan setelah kita kirim kepada JPU. Jadi berkas yang kita kirim ke JPU dan kita ke JPU ada P19 kita ambangkan. Jadi kita tidak hentikan karena selama ini kita belum ada petunjuk secara detail di perkap juga nggak ada juga gila itu untuk dihentikan. Mohon izin Pak, pencerahannya tadi seperti apa? Terima kasih. Baik, satu dulu ya, langsung jawab. Tepuk tangan dulu untuk Pak Ibtu Sugianto, Kapolsek Sidomulyo Pak ya, luar biasa pertanyaannya. Ini bagi tersangka yang gila Pak ya. Iya gitu. Jadi gini, kalau di KWP malam itu dipasang tempat storing sekelah. Jadi sebenarnya itu salah satunya adalah alasan pemaaf, ya. Jadi meniadakan putusan begitu. Jadi baik KUHP yang lama dengan yang baru, khususnya masalah orang gila ya yang bisa tidak dipertanggungjawabkan, itu sebenarnya bahasanya tidak masuk di kriteria yang menggugurkan tuntutan. Ya, yang menggugurkan tuntutan yang salah satunya adalah yang tersangka ketahuan meninggal dunia, kemudian habis hidup, kadaluarsa, kemudian ada delik aduan yang dicabut dan sebagainya. Nah, langkahnya adalah ya karena KWP ini kan belum berlaku juga ya, yang baru ini juga. Nah, di KWP yang baru ini ada namanya disabilitas baik mental dan lain sebagainya itu. Nah, itu bisa dijatuhi tindakan kalau itu. Nah, kalau bagi yang gila di pemaafan, nah selama ini dalam praktek ya, kita mengacu kepada pasal 44 ya, ayat 1 dan 2 KUHP. Nah, kalau tidak salah di ayat 2 KUHP, ketika dari proses penyidikan ya dari penyidikan kemudian tahap kejahasaan, kalau yang tersangkanya ini gila kan ini ketahuan ya, artinya kita tanya A jawabnya B, dan itu kan harus dibuktikan oleh dokter ya, dokter dari rumah sakit jiwa ya. Dari dokter rumah sakit jiwa membuktikan bahwa yang bersangkutan itu adalah gila dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di pasal 44 ayat 2 KUHP, nah jadi tugas daripada pihak kepolisian maupun kejaksaan jangan dihentikan, tapi lanjutkan ke proses persidangan. Di pasal 44 ayat 2 KUHP yang berwenang untuk memutuskan seseorang itu gila bisa alas pemaaf itu hanya di putusan. Nanti putusanlah. Nah, nanti putusannya adalah onslah farmakologi karena dia melakukan tindak pidana tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, coba kita buka izin ya Pak ya. Pasal 44 KUHP. Nah ini di ayat 3-nya. Hanya yang ditentukan dalam ayat di atas hanya berlaku bagi Mahkamah Agung pada tinggi dan pengadilan negeri. Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya, maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia di rumah sakit gila selama 1 tahun untuk diperiksa. Nah, kemudian yang ditentukan dalam ayat di atas hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Jadi singkat cerita, jadi ketika penyidik menemukan hal-hal seperti tadi,
yang tidak bisa dipertanggungjawabkan nanti diteruskan saja Bapak ke pihak kejaksaan, kemudian dari pihak kejaksaan baru dilimpahkan ke pengadilan. Nanti melalui putusannya kita uji di persidangan. Nah seperti itu. Dan putusannya adalah biasanya onslaught fatwa prorogi karena dia tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Nah seperti itu Pak Kapolsek yang selama ini kita terapkan di seluruh Indonesia di pengadilan. Itu saja Pak. Baik. Siap. Mohon izin, betul tadi Pak Rasul seperti itu, namun prakteknya pelaksanaannya Pak, karena kita kan sebagai penyidik ini tidak sering kadang seperti itu. Ketika sudah kita kirim ke JPU selalu mengembalikan. Jadi kita berpedoman pada tadi di KUHP sudah jelas tadi kan, tetapi JPU tidak mau Pak. Itu tidak mau, dan selama ini terus terang jadi akhirnya penyidik membuat ngambang mereka, jadi putusan ke apa namanya itu nggak ada kita, pasti hukumnya nggak ada kita, tidak bisa memberikan kepastian hukum. Mohon izin seperti itu. Siap. Jadi sebenarnya harusnya ya iya pihak kejaksaan itu menerima ya P21 seharusnya. Karena nanti kalau seandainya oleh penyidik ya dihentikan di KUHP kita yang bisa dihentikan baik penyidikan maupun penuntutan yang pertama yang salah satunya kan meninggal dunia ya, kedua kadaluarsa Farzani, kemudian yang ketiga delik aduan kan Pak seperti itu ya, atau tidak cukup bukti. Nah makanya di pasal yang mana kami menghentikan gitu yang gila ini. Begitu juga pihak kejaksaan menghentikan juga ya penuntutan sama, mungkin karena kadaluarsa, karena tidak cukup bukti dan sebagainya. Nah untuk yang bersangkutan ini gila, ya sejatinya Pak ya, nah sejatinya tidak boleh menolak yang bersangkutan, tapi ini meneruskan ke pengadilan. Nanti biar pengadilan lah yang mencari kebenaran material di situ dan dituangkan dalam putusan. Nanti produknya jaksa juga bingung ya menghentikan dengan alasan gila seperti itu. Nah jadi lebih bagusnya ya paling koordinasi nih Pak ya antar tingkat pimpinan ini kalau sampai biar kejaksaan ya dari tingkat kasat kasih hidung nggak mau dan tingkat Kapolres meminta supaya koordinasi hal ini. Jelas ini gampang nggak ada kepastian hukum, kasihan korbannya, kasihan terdakwanya juga nggak jelas statusnya. Nah untuk memperoleh kepastian hukum makanya harusnya ya dengan produk adalah dituangkan dalam putusan seperti itu. Termasuk kayak kita kan ada diversi ya selama ini ya. Nah diversi itu kan produknya adalah ke pengadilan. Nah nanti ke depannya mudah-mudahan RJ seperti itu Bapak Ibu ya. Nah termasuk restoran justice ini ke depannya kita kan ada produk masing-masing ya. Mudah-mudahan ke depan kita nanti dituangkan dalam bentuk putusan di pengadilan. Mungkin itu Pak Kapolsek harus koordinasi secara persuasif ya oleh pihak kejaksaan dan kita juga mungkin Bapak sampaikan di KUHP di pasal berapa Pak? Jaksa menolak sudah lengkap semua dari tim dari hasil pemeriksaan juga sudah ada ya dari pihak rumah sakit gitu loh. Dan pihak kejaksaan kan pihak kepolisian nggak boleh menghentikan, tapi harus proses ya seperti itu. Nah itulah Pak, seperti itu ada yang bisa saya sampaikan. Ada lagi Bapak Ibu? Ini ada ibu-ibu kan? Silakan. Izin Pak Ketua, mungkin sesi pertanyaan yang kedua. Nama saya Sujito, pangkat itu Kapolsek Falas. Ada yang ingin saya tanyakan ke Pak Ketua selaku narasumber berkaitan dengan KUHP yang baru akan berlaku di Januari di 2026. Mohon pencerahan terkait KUHP ini, kalau kita sebut dilaporkan antara dengan KUHP dengan KUHP ini mur dan bau. Artinya sepasang itu. Kaitannya dengan KUHP yang baru itu kan belum ada perubahan atau disahkan. Ini terkait penyidikan di awal seperti surat perintah tugas, penangkapan, penahanan, sita geledah, itu selalu ada mencantumkan kita di dasar-dasarnya KUHP yang lama. Apakah pada pelaksananya nanti di KUHP yang baru, tetapi KUHP yang lama belum ada draft yang disahkan yang baru, legal standingnya apakah ini tidak menyalahi aturan, ataukah memang KUHP yang lama masih bisa kita gunakan di dalam dasar-dasar menentukan dalam sprint yang akan dibuat di tingkat pendidikan awal.
Mohon pencerahan Pak Ketua. Baik, tepuk tangan dulu Bapak untuk Bapak Ibtu Suwino Pak ya, Kapolsek Alas. Terima kasih, pertanyaan luar biasa, bagus sekali Pak. Jadi itulah Pak, makanya seyogianya ya, KWP kita ini kan mulai berlaku kan 2 Januari Bapak 2026. Artinya sebagai hukum pidana material ya, dia berlaku 2 Januari 2026. Artinya KUHP yang lama kita ini, nah ini tidak berlaku lagi. Nah ini kan hukum pidana materialnya. Sejatinya hukum pidana formilnya seperti KUHP ya, itu 2 Januari juga harus sudah diberlakukan begitu. Karena tadi antara KUHP sebagai hukum pidana material dengan KUHP sebagai hukum pidana formil ini harus sejalan. Begitu. Betul kata Bapak ya. Dari kepolisian itu kan ada surat tugas, surat penahanan, itu kan ada dasar-dasar hukumnya. Begitu. Ada dasar-dasar hukumnya. Ketika melakukan penangkapan, mungkin Bapak menangani itu tadi KUHP yang baru kan, sudah berlaku 2 Januari 2006. Contohnya misalkan pasal 188. Termasuk yang ini juga yang masalah goib juga ini udah ada Bapak ya. Ada ini goib. Nah 252 itu ada juga. Nah itu udah mulai berlaku. Nah sementara KUHP kita masih yang lama. Nah seperti itu. Jadi nggak mengakomodir itu. Nah jadi sejatinya Pak, ya kita sama-sama sih. Ya kalau bisa KUHP ini lagi digodok. Ya kalau bisa biar seiring dan sejalan. Ya seiring dengan sejalan, kalau bisa 2026 juga sudah di sebelum 2026 ya, 2025 udah ketok palu gitu biar diberlakukan di 2026. Toh kalau seandainya belum juga, terpaksa kita masih pakai KUHP yang lama. Karena sebenarnya itu kan cuma hukum acara, ya. Tapi untuk pasal-pasal kayak disebut piring ya, kan di situ yang dijelaskan di KUHP ya. Nah itulah ada beberapa yang tidak mengakomodir kan seperti itu. Jadi dipakai pasal-pasal yang relevan. Paling solusinya kita nanti yang menuangkan ya, kita ada peraturan Mahkamah Agung biasanya untuk mengisi kekosongan hukum seperti itu. Nah mengisi kekosongan hukum karena KUHP-nya kok belum diketok-ketok kan begitu Pak. Nah biasa kita ada karena peraturan Mahkamah Agung ini adalah untuk kita semuanya ketika ada kekosongan hukum ya maka bisa dilakukan perma supaya cepat sederhana DMR dapat terwujud. Nah seperti itu Pak. Jadi sebenarnya KUHP cuma hukum acara. Jadi untuk pasal-pasal yang relevan ya masih bisa kita gunakan seperti itu. Nah tapi kalau Bapak menerapkan seperti kayak pengalaman hakim kan nggak bisa karena belum diatur di KUHP. Nah seperti itu termasuk yang lain-lain ya termasuk kayak kita menerapkan korporasi kan begitu ya. Korporasi kan memang hukum acaranya tetap sih kita menggunakan undang-undang hukum acara pidana. Jadi seperti itu Pak ya yang bisa saya sampaikan. Tapi mudah-mudahan karena ini lagi dibahas, mudah-mudahan tahun 2026 ini KUHP-nya sudah di 2025 lah ya bisa diketok palu, kemudian bisa diberlakukan di 2026. Karena biar seiring dan sejalan. Kalau KUHP itu kan produknya Belanda, kalau KUHP ini kan dikategorikan karya putra putri ya, karya agung anak bangsa Indonesia. Tetapi dalam prakteknya masih banyak kelemahan-kelemahan. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ketua. Izin saya Ida Fajar, Kane Jatanras. Izin menanyakan perkara Tipiring. Perkara Tipiring di situ mengatur kerugian di bawah 2.500.000. Adapun apabila kita menemukan suatu perbuatan pidana dengan kerugian di bawah 2.500.000 namun dilakukan dengan memenuhi unsur-unsur pasal 368 ataupun pasal 365 KUHP. Yang jadi pertanyaan, apakah perbuatan tersebut dengan nilai kerugian kategori Tipiring
layak kita SPDP-kan. Seperti contoh dalam perbuatannya pelaku ini dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seperti menodongkan senjata tajam. Kemudian juga pelaku yang melakukan tindak pidana 365 namun kerugian di bawah SEMA merupakan residivis atau pengulangan perbuatan yang sama. Mohon arahannya apakah perkara tersebut bisa kita SPDP-kan atau kita dipiringkan. Baik, terima kasih ya atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Pak Ida Fajar ya. Kami Jatan Ras ya. Jadi ini Jatan betul ya, Jatan Ras. Oh, kejahatan dan kekerasan ya. Baik. Ini kaitan dengan Perma nomor 2 Pak ya. Tahun 2012 tentang mengatur tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Ya. Jadi tadi yang Bapak sebutkan tadi ya, yang salah satunya kan ada apa namanya menodongkan senjata api ya, mungkin ada 365 ya, rasa ya kan, itu kan kejahatan namanya pencurian dengan kekerasan, lagi cuat dan pemerasan. Nah jadi sebenarnya munculnya Perma nomor 2 ya, Perma nomor 2 tahun 2012 sebenarnya ini untuk mengakomodir, karena ini kaitan masalah denda ya, kurang lebih kan dibatasi 2,5 juta ya kalau tidak salah ya, dibatasi karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 ini tidak bisa mengakomodir, kan masih kalau salah denda itu Rp250 itu, makanya dilipatkan sehingga menjadi kategori 2,5 juta yang bisa dilakukan tindak pidana ringan. Nah ini sebenarnya ya ini bukan dilihat dari apa namanya Pak, dilihat memang kerugian dulu kita lihat duit tersebut, tapi kita lihat juga dari tindak pidananya Pak. Nah sebenarnya ini kan untuk kejahatan ringan juga, kayak 364, dipstaliste, pencurian ringan, penganiayaan ringan, kemudian penggelapan ringan. Nah ketika ada delik-delik ya, tindak pidana yang diatur ya secara pemberatan, kayak curas itu kan pemberatan ya, meskipun tidak ada kerugian, tetapi karena tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu masih masuk dalam delik yang kualifikasi, delik yang diberatkan Pak. Nah itu dia lebih masuk ke perkara pidana biasa, termasuk seperti menodongkan senjata api ya, meskipun cuma menodongkan ya, dia menodongkan, mengancam, nah itu kan dimasuk undang-undang darurat. Nah termasuk juga kayak pencurian pemberatan yang lain ya, kan ada pencurian pemberatan, tapi kerugiannya cuma hanya 1 juta, bisa nggak dikiri gitu kan, seperti itu. Nah, jadi 2,5 juta ini dilihat juga. Jadi ini untuk delik-delik yang sifatnya ringan, ya seperti tadi penganiayaan ringan, pencurian ringan, kemudian penggelapan ringan. Nah, ketika itu tidak ringan, kita tidak melihat daripada kerugiannya, seperti itu. Seperti itu. Tepuk tangan dulu kita semua. Sering kan Pak ya, pencurian kekerasan cuma hanya 100.000, jangan lihat itunya, tapi kita lihat dengan pencurian kekerasannya. Itu seperti itu ya, siap. Dasarnya ya, menolak ya, alasannya piring. Sebenarnya dilihat itu Pak, itu kan delik dengan pemberatan, ya kan? Jadi kerugian di sini adalah untuk delik yang ringan, gitu. Jadi senafas dia ringan, kerugian sekian gitu. Cuma kalau berat nggak dilihat lagi, seperti itu loh. Harusnya tugas jasa ya untuk melakukan apa namanya mendakwakan
selama ini kan penyidik ya Pak ya,